Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Miftahul Goir. NPM saya 25114223. Saya dari kelas PO 25B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, perjalanan suci yang menangguhkan keimanan dan menghadirkan perintah sholat. Pengertian Isra Mi'raj. Isra berasal dari kata Arab atau asra yang berarti berjalan di malam hari, yaitu perjalanan malam Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj berasal berarti naik ke atas, yaitu perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa ke langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil Quran surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bil khairi laila minna masjidil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bil khairihi laila minna masjidil haram illa masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuhriyahu min ayatina innahu wal sami'ul bashir. Shadaqallahul adzim. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Waktu dan latar belakang terjadi pada 27 Rajab sekitar tahun ke-10 kenabian atau sekitar tahun 621 Masehi. Saat itu Nabi sedang mengalami masa sulit. Wafatnya Abu Thalib, paman pelindung Nabi. Wafatnya Khadijah, istri tercinta Nabi. Penolakan dakwah di Taif. Allah Subhanahu wa taala memberikan perjalanan Isra Mi'raj sebagai penghibur dan penguat iman. Kendaraan Isra Mi'raj. Nabi dibawa Allah oleh malaikat Jibril menaiki burak, hewan putih lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal, yang melangkah sejauh pandangan mata. Setiap langkah burak dapat mencapai tempat sejauh mata memandang, melambangkan kecepatan luar biasa atau mukjizat. Peristiwa Mi'raj atau langit ke langit. Dari Masjidil Aqsa, Nabi naik menembus tujuan langit bersama malaikat Jibril. Setiap langit beliau bertemu Nabi terdahulu. Peristiwa Isra atau Mekah Madinah. 1. Nabi berangkat dari Masjidil Haram. 2. Dalam perjalanan singgah di beberapa tempat penting. Contohnya Madinah, tempat hijrah kelak. Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Baitul Laham, tempat lahir Nabi Isa. 3. Tiba di Masjidil Aqsa dan menjadi imam bagi para nabi dan rasul dalam salat berjamaah. Sidratul Muntaha dan perintah salat. Nabi sampai di Sidratul Muntaha, tempat paling tinggi yang tak dapat dijangkau makhluk lain. Di sana Nabi menerima perintah sholat 50 waktu sehari. Setelah mendapatkan nasihat dari Nabi Musa, Nabi memohon keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala hingga menjadi
5 waktu sehari, namun tetap mendapatkan pahala 50 waktu, yaitu melakukan sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Makna dan hikmah Isra Mi'raj. 1. Mukjizat besar yang menunjukkan kekuasaan Allah. 2. Salat sebagai ibadah paling utama dan langsung diterima di langit. 3. Ujian keimanan, hanya orang beriman yang meyakinkan peristiwa ini. 4. Menghiburan bagi Nabi Muhammad SAW di masa duka. 5. Mengajarkan pentingnya ketaatan dan kesabaran dalam perintah-perintah Allah. Dampak dan reaksi. Kaum muslimin yang beriman semakin teguh imannya. Kaum kafir Quraisy mengejek dan menolak kisah Isra Mi'raj karena dianggap mustahil, namun Abu Bakar membenarkan sepenuhnya, sehingga diberi gelar Ash-Shadiqi yang membenarkan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Isra Mi'raj adalah perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini umat Islam menerima sholat 5 waktu sebagai ibadah utama. Peristiwa ini menjadi tanda kebesaran Allah dan penguat iman bagi setiap muslim. Pesan-pesan dari saya, sholatlah sebelum disolatkan. Sekian video presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata salah, kata, tutur, bahasa yang kurang dikenan, saya mohon maaf. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.